dari salah satu kelompok kimia kelas 10-6 hari ini akan menjelaskan tentang proyek yaitu yang berjudul perubahan susu terhadap suhu-suhu yang berbeda-beda. Sebelum memulai presentasi kami, ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku sebagai moderator, perkenalkan nama saya Tata Wahyuni, absen 32. Perkenalkan, nama saya Alvina Aurelia Suandi dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Messi Salsa Valentina, absen 16. Perkenalkan, nama saya Albert Albarsyah, saya dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Surya Kenanta, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Rayudika Sinenggas dari absen 29. Perkenalkan, saya Lidin Kandira Sutindawan dari absen 13. Jadi rumusan masalah 1 itu adalah apakah suhu berpengaruh terhadap masa ketahanan susu. Bagaimana perbedaan susu yang berada pada suhu ruangan dengan yang ditaruh di suhu kulkas? Iya, menurut kami suhu berpengaruh terhadap masa XP susu karena jika susu sudah dalam keadaan terbuka segelnya dan terkena udara, maka susu akan berkontaminasi oleh bakteri di udara yang bisa menyebabkan susu menjadi basi. Dugaan kami untuk suhu kulkas adalah susu akan lebih bertahan lama dibandingkan suhu ruangan. Dikarenakan suhu yang dingin memperlambat bakteri untuk membasikan susu. Baik, sekarang kita masuk ke analisis data hasil percobaan dari proyek yang kami jalankan. Pada hari pertama, kondisi susu A dan B. Susu A yaitu susu yang di dalam ruangan, sedangkan susu B adalah susu yang pada suhu kulkas. Kondisi fisik kedua susu tersebut masih sama, tidak ada perubahan apapun karena di hari pertama itu adalah hari memulai percobaan. Kondisi dan warnanya serta baunya masih sama seperti susu segar pada umumnya. Pada hari kedua percobaan, ditemukan pada kedua susu tersebut belum ada perubahan fisik, tetapi baunya sudah mulai berbeda dari hari sebelumnya. Lanjut di hari ketiga percobaan, kondisi susu A dan susu B sudah mulai berbeda. Kondisi susu A terjadi perubahan fisik, yaitu mulai adanya pemisahan penggumpalan zat, yaitu protein, sehingga ada pemisahan antara air dan gumpalan tersebut. Sedangkan pada susu B tidak terjadi perubahan fisik, akan tetapi baunya semakin kuat, yaitu bau asam. Dan di hari keempat perubahannya semakin terlihat, yaitu pada susu A terjadi penggumpalan yang semakin banyak dan mulai mengeras seperti tekstur tahu. Kemudian pada susu B dia baru mulai terjadi gumpalan yang menempel pada dinding-dinding botol. Juga keadaan susu yang mulai mengental serta bau dari keduanya yang semakin menguat. Dan di hari kelima percobaan, ada pun perubahan yang dialami oleh susu A dan B. Susu A mengalami perubahan yaitu di mana zat yang menggumpal berubah menjadi agak sedikit menyusut dan warna air yang berwarna kuning bening itu berubah menjadi warna bening. Nah, selanjutnya untuk bau dari keduanya sama, yaitu asamnya lebih kuat. Selanjutnya di susu B, dia perubahannya satu step lebih lambat dari susu A, dan kini pada hari kelima dia mulai ada menggumpal yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi penggumpalannya lebih terlihat dari hari keempat. Untuk bau sama, bau asam yang kuat, semakin kuat di setiap harinya. Kesimpulan yang didapat, jika susu ditaruh di suhu ruangan, maka susu akan lebih cepat basi dibandingkan susu yang ditaruh di suhu dingin. Karena di dalam susu ada banyak bakteri, jadi biasanya dalam reaksi kimia, suhu harus tepat agar reaksi kimia dapat terjadi. Jika terlalu panas, maka mikroba tidak bisa hidup dan enzim sama nutrisi akan hancur dan tak bisa berfungsi.
Tapi, jika terlalu dingin, maka reaksi kimia tidak dapat berlangsung. Karena di dalam kulkas sangat dingin, jadi metabolisme bakteri menjadi lambat dan reaksi kimia proses pembusukan pun ikut terhambat. Maka, semakin lama penyimpanan susu, rata-rata derajat keasaman semakin menurun dan menunjukkan bahwa tingkat keasaman dalam susu semakin meningkat. Selain itu, susu tidak boleh dibiarkan terlalu lama setelah segelnya terbuka. Alasannya adalah susu yang terkontaminasi udara akan cepat basi karena terdapat zat baru di dalamnya, sehingga mempengaruhi aktivitas bakteri yang ada dalam susu. Oleh sebab itu, jika segel susu telah dibuka, maka sebaiknya harus segera diminum. Sekian dari video pengamatan dari tugas kimia kami. Maaf apabila ada salah kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih.